Malam Senin 21 November 2022 di Gang Patung Rawarejo diramaikan dengan penampilan pentas Sandur Pakliran di Balai Parawangsa. Rakyat dari berbagai kalangan usia berbondong-bondong ke balai tersebut untuk menyaksikan pagelaran seni yang dipimpin oleh Agus Sigro Budiono selaku Kang Germo alias dalang dalam opera Wayang Khas Bojonegoro tersebut. Selain Agus Budiono, seniman veteran Bojonegoro seperti Eko Peyek Fibermans dan Rasa Rahmat turut hadir sebagai Kang Peyek dan Kang Rewang. Mereka juga menggandeng seniman-seniman muda untuk ikut mengiringi sebagai pemain kendang, gong, dan sinden. Selama sekitar 1 jam, Agus menyajikan sandur sambil mengenalkan kesenian tersebut kepada anak-anak yang hadir menonton. Mereka antusias mendengarkan cerita yang disajikan serta turut bernyanyi bersama. Agus mengatakan pentas Sandur Pakliran adalah sebuah bentuk pelestarian dan promosi kebudayaan Sandur. Meskipun dirinya ditunjuk sebagai dalang, Eko Peyek lah yang memiliki inisiatif untuk menggelar pentas serta Agus, Eko Peyek, dan Rahman membentuk grup Sandur. Agus melanjutkan, Sandur telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda sehingga tidak boleh dibiarkan punah dan perlu dilestarikan. Selain itu, Agus juga ingin menunjukkan bahwa Sandur dapat disajikan sebagai hiburan praktis sehingga dapat ditampilkan dengan mudah tanpa perlu memboyong banyak personil dan peralatan mahal. Ini adalah sebuah upaya untuk lebih melestarikan Sandur. Namun sebelumnya perkenalkan dulu, saya Agus Sigro yang oleh kawan-kawan ini dipercaya sebagai Kang Germo atau dalang dalam Sandur Pakliran. Kemudian Mas Eko Peyek ini sebagai panjak kendang, juga inisiator dari Sandur Pakliran ini. Kemudian ada Mas Ramon ini menasbihkan dirinya sebagai Kang Rewang, artinya dia bisa all out, kadang bisa dokumentasi, kadang bisa kalau kurang personil nutuk ketuk ya tutuk ketuk. Yang kemudian yang di pojok itu adalah Mas Mami, ini adalah panjak gong, jenggur. Sandur Pakliran ini adalah seperti yang saya sebutkan di awal tadi sebagai upaya untuk lebih mempopulerkan Sandur. Dari hasil diskusi kami, bagaimana agar Sandur itu bersifat praktis bisa dibawa kemana-mana. Ya, Mas Eko, Mas Ramon, dan saya berpikir, berdiskusi, dan terlahirlah Sandur Pakliran ini. Awalnya bentuk dari Sandur Pakliran ini gepeng seperti ini, terbuat dari kertas ya, seperti ini. Kemudian berkembang, gagasannya, idenya menjadi 3 dimensi seperti ini. Jadi 3 dimensi seperti ini. Artinya apa? Kenapa kami berinisiatif untuk itu? Sandur, yaitu kesenian khas Bojonegoro yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, ini tidak boleh kita biarkan begitu saja. Artinya selama ini kita hanya melakukan pergelaran Sandur kalau ada tanggapan, kalau ada ritual-ritual, dan itu pun berbiaya besar karena personelnya banyak. Itu kalau kita ngomong tentang Sandur tradisi ya sebenarnya ya pemainnya minimal itu 40 untuk panjaurenya. Ada petak, balong, tangsel, cawe, Kang Germo, dan panjak liane. Terus kemudian juga ada atraksi kalonggengnya yang notabene itu cukup berisiko juga kalau tidak melakukan dengan hati-hati, tidak terlatih. Untuk itulah kita meyakinkan diri untuk mencoba menawarkan kepada masyarakat bentuk Sandur Pakliran seperti ini. Jadi bentuknya kita minimalisir, blabarnya terbuat dari papan seperti ini, dan ada simbolisasi kalonggeng juga. Nah, adapun sasaran dari Sandur Pakliran ini kami lebih
kami kepingin nantinya itu kita bisa melakukan sosialisasi lebih luas lagi. Artinya kita bisa masuk ke sekolah-sekolah tanpa membawa personel yang banyak. Misalnya untuk memperkenalkan sandur. Ini loh karakternya petak atau balong. Bentuknya seperti ini, wajahnya seperti ini. Nah, sehingga tidak butuh kita harus bawa orang, harus rias dan macam-macam. Kemudian selain itu agar lebih populer lagi kita juga memanfaatkan seperti halnya malam hari ini ada hajat ulang tahun, kita pentaskan dengan tema ulang tahun. Nah, terus kemudian bagaimana agar roh sandur itu tetap tertangkap, karena roh sandur itu adalah panjauri. Nah, pada sandur Pakliran ini kami melibatkan penonton sebagai panjauri. Seperti halnya tadi anak-anak kecil ikut menyanyi, ikut terlibat dalam permainan langsung. Saya pikir ini sangat interaktif dan saya yakin ini akan melekat dalam memori kita bahwa Bojonegoro punya sandur. Oke, mungkin untuk sementara ini mereka sandurnya seperti itu. Saya yakin ketika ketertarikan itu semakin dalam, mereka akan mencari tahu lebih dalam sandur itu seperti apa. Oh, ternyata sandur itu permainan tradisional yang dimainkan pada saat musim panen, atau mereka akan belajar sejarah dengan sendirinya. Saya pikir seperti itu, dan harapan kami bahwa sandur ini bisa diterima oleh masyarakat Bojonegoro dan bisa menjadi semacam alternatif dalam mengembangkan kekayaan tradisi yang kita punya. Saya pikir itu mungkin pada saat pertunjukan itu apa kendala yang dialami oleh tim sandur dari Bojonegoro? Ya, terus terang kendala yang terjadi pada sandur Pakliran ini kan sifatnya monolog, jadi germonya itu harus benar-benar staminanya kuat. Dan kalau dalam sandur yang sebenarnya kita bisa main 3-4 jam, akan tapi untuk sandur Pakliran ini karena memang sifatnya Pakliran ya harus bersifat padat. Untuk sementara ini saya selaku germo atau dalang baru mempunyai kekuatan untuk memainkan selama 40 menit. Itu kendala, artinya membutuhkan latihan, membutuhkan stamina yang kuat. Terus kemudian kendala selanjutnya ya karena ini adalah sesuatu yang baru, mungkin ini membutuhkan energi yang besar dari kita untuk lebih memperkenalkan kepada masyarakat. Terus terang ini di Bojonegoro ini adalah launching pertama kali. Sebelumnya sudah kita perkenalkan soft launchingnya itu di Nganjuk dalam bentuk pipih seperti ini, jadi dalam bentuk karton. Nah, harapan kami nantinya 3 dimensi ini menjadi bentuk pakemnya sandur. Nah, mungkin untuk kendalanya ya karena belum ada pengrajin, sementara ini masih Mas Eko yang membuat. Mungkin kita menjadi satu-satunya. Harapan saya nanti ada sandur Pakliran, ada kelompok lagi yang bikin sandur Pakliran. Karena memang terus terang ya mudah sebenarnya kalau memahami sandur. Menurut Agus, tantangan utama yang dihadapi dalam pementasan adalah sandur disajikan sebagai monolog, sehingga dalang harus fit agar tetap berpentas dengan optimal. Agus sendiri mengaku belum dapat menyajikan sandur dalam durasi panjang. Selain itu, Agus juga mengamati sosialisasi sandur kepada masyarakat juga perlu didorong lebih jauh. Di samping itu, perajin properti sandur Pakliran juga masih jarang. Agus berharap dengan format hiburan minimalis yang telah dirancang grupnya, seni sandur dapat disosialisasikan kepada masyarakat dengan lebih mudah, terutama di tingkat pelajar. Selain itu, menurut Agus, sandur minimalis yang dibawakan grupnya dapat lebih mudah dipentaskan untuk keperluan hajatan sederhana seperti perayaan ulang tahun. Agus melanjutkan, partisipasi penonton juga menjadi kunci agar sandur tetap lestari dan menarik.
Dirinya juga mengapresiasi interaksi dan partisipasi anak-anak kecil yang ikut menonton sandur sehingga dapat menciptakan kenangan yang berbekas serta menambah pengetahuan kebudayaan tradisional. Ahmad Alfiansyah, Alif Abidillah Fajar, Bojonegoro.